Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katsiran. Amma ba'du. Ayuhat tulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 7 yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tarikh atau sirah kita. Kita sampai di halaman 46. Kita baca di sikap kaum muslimin terhadap wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah baca tentang awal mulanya beliau hendak wafat ya. Jadi dari sakit dan seterusnya. Dan kita sampai di sikap kaum muslimin bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ketika kaum muslimin mengetahui kabar kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tertimpa kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan sebagian mereka tertimpa az-zuhul. Az-zuhul ini Allah alam mana belum tahu maksudnya, tulisannya bagaimana, kita cari di kamus tadi. Kalau pakai dhot itu artinya kusam ya. Itu mungkin ya karena saking sedihnya maka wajah-wajah mereka sangat kusam, tapi Allah alam ya. Kalau pakai dhot, kalau pakai dhot ya. Kalau pakai dho nggak tahu, belum ketemu artinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu maju berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup, tidak pernah mati, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membaca firman Allah. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Maka apabila rasul tersebut dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan kembali ke belakang? Ya, maksudnya menjadi kafir lagi setelah iman. Maka siapa yang kembali mundur ke belakang yaitu murtad, maka tidak memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah kelak akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Al-Imran ayat 144. Pidato Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tersebut menjadikan manusia tenang dan Allah mengokohkan mereka dengan ucapan beliau. Ya, sebelumnya ya sangat menjadikan berita tersebarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat ya, menjadikan ya Madinah itu ya para sahabat seperti dalam keadaan genting ya. Jadi ya begitulah Madinah ditimpa yang namanya berita tersebarnya Nabi SAW telah wafat ya. Tidak ada yang berani menyebarkan berita tersebut, tapi sudah tersebar, tapi masing-masing tidak berani ya, atau bahkan kurang yakin dengan berita kalau Nabi SAW itu wafat. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu ya, berkata, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad setelah meninggal wafat, maka aku akan penggal dia ya. Itu karena ya, yang namanya manusiawi ya, tabiat kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu sangat besar. Jadi ya bagaimana perasaannya seorang yang dicintai itu ketika meninggal ya, orang yang mencintai itu akan merasa ya seakan-akan belum percaya bahwasanya itu sudah kepastian Allah, tabiatnya. Nah, tapi dengan khutbahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tersebut menjadikan manusia itu tenang dan Allah mengokohkan mereka dengan ucapan beliau ya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita jadi, tetapi beliau itu seorang rasul ya. Apakah ketika rasul itu meninggal, apakah kalian mau murtad lagi, kembali ke belakang, maksudnya kafir lagi? Kemudian juga ada di riwayat lain itu siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, nah ini tadi ya. Kurang fokus ya.
Siapa yang menyembah Allah maka Allah maha kekal, maha hidup, tidak akan pernah mati. Nah, setelah Nabi SAW dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan oleh seluruh jamaah rombongan demi rombongan, ya bergiliran ya, satu rombongan berikutnya, rombongan berikutnya ya. Setelah selesai disolatkan, maka Nabi SAW dikuburkan di tempat di mana beliau wafat, yaitu di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Di manakah letak sekarang? Ya. Sekarang seperti masuk di kawasan Masjid Nabawi ya. Tapi itu perluasan yang dilakukan generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ketika kuburan Nabi SAW itu dimasukkan ke dalam kawasan Masjid Nabawi ya, sahabat senior yang masih hidup ketika itu, tabi'in yang masih hidup ketika itu sudah mengingkari ya, di khalifah yang memasukkan kubur Nabi itu ke dalam Masjid Nabawi. Ya. Sebagian pelajaran yang diambil dari pembahasan haji wada dan wafatnya Nabi SAW. Yang pertama, semangat Nabi SAW terhadap umatnya dengan mengajari mereka hukum-hukum agama. Ya, semangatnya tidak pernah ya, padam. Kemudian nomor 2, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bangsa atau warna kulit kecuali dengan ketakwaan. Sebagaimana khutbah ketika haji wada itu ya. Tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan orang Arab dibanding dengan orang non-Arab. Semuanya sama ya, di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Semakin dia taat kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dia adalah manusia yang mulia di sisi Allah. Pelajaran yang ketiga adalah peranan para pemuda sangat penting dalam Islam, di mana Nabi SAW mengangkat seorang pemuda yang usianya belum genap 20 tahun sebagai komandan pasukan. Ya, dikirim untuk perluasan wilayah untuk menyebarkan Islam. Nomor 4, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW menunjuk beliau untuk mengimami sholat kaum muslimin ketika beliau sedang sakit. Nah, ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Syiah Rafidhah yang mencela Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang kafir. Ya. Nabinya saja, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar kok menjadi imam. Ini juga isyarat bahwasanya khalifah yang pertama yang benar juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan klaim orang-orang Syiah harusnya kepada Ali, bukan. Ya, tapi beliau salah-salah memiliki keutamaan. Nomor 5, Nabi SAW adalah manusia biasa. Menimpa kepada beliau apa yang menimpa manusia, seperti sakit, kematian, dan sebagainya. Beliau juga pernah lupa, beliau merasakan lapar, beliau merasakan kenyang. Nah, itu seperti tabiatnya manusia, sifat-sifat manusia. Tapi beliau seorang Rasul. Manusia maksudnya tidak boleh kita menyerahkan ibadah, berdoa kepada beliau, ya, beribadah kepada beliau itu. Tapi seorang Rasul juga tidak boleh kita mendustakan beliau, ya. Tidak boleh kita meremehkan beliau. Yang 6, besarnya kecintaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi SAW. Kecintaan para sahabat ya. Sampai-sampai tidak mau kalau diberitakan kalau nabinya sudah wafat. Tidak mau mendengar berita itu, tidak percaya dengan berita itu. Yang 7, pentingnya sholat dalam agama ini, bahwa sholat merupakan tiang agama dan merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Nabiullah pada waktu beliau sakit yang menghantarkan kepada kematiannya. Ya, wasiat yang ketika wasiat ini pada sakaratul maut ya, berarti menunjukkan wasiat itu sangatlah penting, sangat urgent, perlu sangat diperhatikan, yaitu tentang sholat. Sholat itu mempengaruhi ya kehidupan kita. Kalau sholat kita benar, sholat kita bagus, maka hidup kita juga akan bagus ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, diantaranya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Yang mana orang bisa jauh dari perbuatan keji, jauh dari pekerjaan mungkar, maka dia menjadi manusia yang bahagia. Kemudian pelajaran yang lain ya bisa kita ambil pelajaran, diantaranya adalah ya, rahmat beliau sallallahu alaihi wasallam.
beliau diutus rahmatan lil alamin. Ya, beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Semuanya merasakan ya rahmat beliau. Bagaimana tidak? Beliau sangat ingin manusia itu masuk Islam semuanya. Manusia itu menerima dakwah beliau. Sampai-sampai ya beliau rela ditindas, disiksa, dan bahkan diusir ataupun hijrah dari kampung tempat lahir beliau. Maka marilah kita sebagai umatnya, kita cintai beliau, kita teladani beliau ya, di kehidupan kita. Nah, ya tugas-tugas dikerjakan mandiri ya. Jadi fase-fase ketika di Mekah juga bisa dilihat lagi di semester 1, buku semester 1. Nah, tahun-tahun ini kalau kita seperti di nah ini di semester 1 dulu, tahun 11 apa saja, tahun 10 apa saja, ini bisa lebih bagus lagi. Afwan ya, karena kurang banyak memberi tugas, karena nggak tahu nanti bisa ngoreksi atau tidak waktunya ya, di rumah balita banyak. Jadi tolong ya, secara mandiri, secara kesadaran diri, semuanya dikerjakan ini tugas-tugas. Ini sebagai bahan murojaah. Semakin antum mengerjakan ini dengan giat, ya, apa yang disampaikan itu akan masuk dalam pikiran kita, akan teringat di pelajaran-pelajaran di tahun 11 Hijriah itu apa, 10 Hijriah itu apa, 9 Hijriah itu apa saja. Itu dengan merangkum seperti ini. Ya, yang namanya hijrah berarti dihitung ketika setelah Nabi hijrah ya. Kalau di Mekah kemarin adalah tahun-tahun setelah kenabian, setelah Nabi diutus jadi Rasul, maka dihitung tahun pertama masa kenabian, tahun kedua sampai ke tahun ke-13 masanya di Mekah apa saja. Kemudian setelah hijrah beliau mulai dari tahun 1 apa saja, tahun 2 apa saja ya. Ini perang-perang yang jelas ya. Perang-perang penaklukan Fatu Mekah ya, Haji Wada dan seterusnya silahkan untuk dibuka lagi buku-buku pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, dan banyak khilafnya saya mohon maaf. Ada penanya dari Allah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.